Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, atau hasil dari sananya adalah, kenapa bahasa Arab? Kenapa dilihat mukjizat ini lebih penting atau lebih urgennya itu dari bahasa Arab? Asli dari mukjizat Al-Quran adalah dari segi bahasanya. Jika kita lihat ayat-ayat tadi, tantangan-tantangan itu, semuanya itu aslinya bermuat seperti Al-Quran. Dan Al-Quran, semua kita tahu semua dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, secara tidak langsung, tantangan itu memang tantangan dalam arti bahasanya kalian buat seperti bahasa yang dibuat seperti Al-Quran. Walaupun benar, atau zaman sekarang memang orang lebih cenderung melihat mukjizat Al-Quran itu dari segi teknologi, dari sains, kemudian dari taksirinya, dari pengaruhnya, memberikan pengaruh. Itu memang benar mukjizat juga, tetapi asli pangkal dari mukjizat Al-Quran itu dari segi bahasanya. Ketika tantangan ini disebutkan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, yang diinginkan atau yang ditujukan adalah bahasanya. Kenapa? Karena pada waktu itu pun orang-orang Quraisy ini sangat menyukai sekali dalam dunia sastra, dunia syair, dunia bahasa terutama. Nah, oleh karena itu, kenapa bahasa Arab lebih diutamakan ketika menilik atau melihat mukjizat Al-Quran? Karena memang asli dari mukjizat Al-Quran itu dari segi bahasanya. Kalau sekarang banyak penemuan sains yang menunjukkan mukjizat Al-Quran, oke. Tetapi bagaimana Al-Quran sebelum sains ini ditemukan? Bagaimana Al-Quran dulu? Dulu itu Al-Quran bagaimana? Karena Al-Quran ini mukjizat yang abadi, maka bagaimana dengan dulu? Nah, dulu itu ya aslinya ya dengan tantangan terhadap bahasanya, bahasa, kata-kata, susunan kata yang dipakai di dalam Al-Quran itu sendiri. Adapun ijaz yang lainnya, ijazul ilmi, ijazul ta'siri, ijazul atau tasyri'i, ya, ilmul ghaib, seperti itu, dan itu hanya majazan. Jadi ikut tabi' atau matsbu' yang diikut. Adapun aslinya adalah ijaz dalam segi bahasanya yang dipakainya. Kemudian ada kaidah yang menyebutkan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Jika kita tadi mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, oke, itu sebuah dakwah, sebuah pengakuan, sebuah pernyataan. Kita perlu untuk membuktikan suatu pernyataan itu harus tahu dulu hakikatnya. Ketika saya ingin menghukumi seseorang benar atau salah, saya harus tahu dulu dengan detail apa yang terjadi dengan orang itu. Sama dengan hal ini, ketika kita meyakini atau tahu ada pernyataan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, maka kita harus tahu hakikat dari mukjizat itu. Dan Al-Quran dengan bahasa Arab, sehingga kita tidak bisa menghukumi Al-Quran mukjizat kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kita menghukumi Al-Quran itu adalah mukjizat. Taunya dari mana? Kita harus tahu hakikat dari Al-Quran itu sendiri, yang Al-Quran diucapkan atau ditulis dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, pengetahuan kita atau kita mengutakan Al-Quran sebagai mukjizat itu belum terbukti jika kita tidak tahu bahasa Arab. Untuk mengetahui Al-Quran memang benar-benar mukjizat, harus mengetahui atau secara tidak langsung harus tergambar dulu, tasawur dulu, tergambar dulu, yaitu mengetahui bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran. Al-Quran dan bahasa Arab tidak bisa dipisahkan. Mempelajari Al-Quran membantu untuk memahami kaidah bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab mempermudah untuk memahami Al-Quran. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sampai pemahaman sains pun yang tadi disebutkan nutfah, summa min alaqah, summa min itu ada hubungannya juga dengan bahasa Arab. Kata nutfah, kata alaqah, itu artinya apa di dalam bahasa Arab? Apa arti dalam konteksnya di dalam bahasa Arab? Kemudian kenapa memakai summa, tidak memakai waw? Jadi tadi seperti yang saya disebutkan, asli dari mukjizat Al-Quran itu dari bahasa Arab. Sains tahu arti dari itu, kesesuaian dengan sains itu awalnya itu istinbat dari bahasa dulu. Jadi tidak bisa kita mempelajari Al-Quran tapi mengenyampingkan bahasa Arab, ataupun sebaliknya, mempelajari bahasa Arab mengenyampingkan Al-Quran. Jadi bahasa Arab dan Al-Quran ini sesuatu yang berkaitan sekali.
kita mempelajari Al-Quran, maka akan mudah untuk memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena kaidah-kaidah bahasa Arab yang seperti yang tertuang dalam ilmu nahwu, ilmu balaghah, semua dari salah satunya dari Al-Quran. Kita mempelajari kaidah-kaidah pun mempermudah untuk memahami Al-Quran. Dan insya Allah ke depan atau di depan insya Allah akan saya bukti atau memberikan contoh untuk membuktikan perkataan ini. Selanjutnya, perdalam Al-Quran dengan belajar bahasa Arab. Ini masih ada hubungannya bahwa ketika memperdalam Al-Quran dengan bahasa Arab, perkuat bahasa Arab dengan belajar Al-Quran. Nah, ini yang poin mungkin agak penting, menikmati hakikat kemuliaan Al-Quran berbanding lurus dengan kepahaman seorang terhadap bahasa Arab. Semakin tinggi kepahaman dalam bahasa Arab, maka akan mudah untuk dia bisa memahami atau menikmati keindahan bahasa Al-Quran. Keindahan Al-Quran memang karena tadi asli dari mukjizat Al-Quran itu dari bahasanya, bahasa yang dipakainya. Inilah salah satu alasan kenapa bahasa Arab yang untuk membantu memahami mukjizat bahasa Al-Quran. Ketika seseorang kuat dalam muamalah atau pergaulannya dengan bahasa Arab, maka akan mudah baginya untuk memahami kemukjizatan Al-Quran. Dan sebaliknya, ketika dia lemah dalam pengetahuan bahasa Arabnya, maka akan kurang sekali dalam memahami kedalaman firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah. Selanjutnya, bahasa Arab merupakan bahasa yang mempunyai banyak keistimewaan sehingga mampu mengungkapkan dengan detail luasnya Allah. Kalau diibaratkan bahasa Arab ini sebagai mesin yang teknologi super canggih, sudah sangat mutakhir sekali dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Jadi hanya bahasa Arab isikan wahyu Allah yang luas. Setelah ini saya akan sedikit membahas beberapa keistimewaan bahasa Arab dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain, yang membuktikan memang hanya bahasa Arab yang mampu menginterpretasikan firman Allah, wahyunya Allah yang sangat luas. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan la yuhitul lugha al-arabi aw la yuhitul lugha illa nabi. Tidak ada yang bisa meliputi bahasa Arab khususnya kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sangat luasnya, sangat luas sekali. Apalagi bahasa Arab yang sangat kaya sekali dengan kosakata dan dengan yang lainnya. Ini saya akan menyebutkan beberapa keistimewaan. Yaitu pertama, keistimewaan i'rab. Ini yang tidak dipunyai terutama dengan bahasa Indonesia. Di Indonesia tidak ada istilah perubahan i'rab, perubahan baris, perubahan nutkun, ucapan merubah kepada makna. Jika kita bahasa kita sehari-hari, contoh yang biasa diberikan contoh oleh guru-guru kita bahasa Indonesia, Budi pergi ke pasar. Ketika kita rubah Budi itu menjadi Budak, tidak ada. Perubahan itu tetap sama saja. Tetapi di dalam bahasa Arab, kata yang diucapkan beda baris akan berubah makna. Saya contohkan. Kaifa anta wa Muhammadan. Di situ Muhammad berbaris fathah. Kaifa anta wa Muhammadan. Atau wa Muhammadun. Wa Muhammadan. Kaifa anta wa Muhammadan. Di sini Muhammad dibaca fathah. Ini artinya adalah bagaimana hubungan kamu dengan Muhammad. Hubungan kamu dengan Muhammad. Saya tidak menanyakan tapi keadaan hubungan antara kamu dengan Muhammad. Tetapi ketika saya barisnya diganti dengan rofa, kaifa anta wa Muhammadun. Artinya adalah bagaimana kabar kamu, berbeda baris, berbeda makna. Ketika yang pertama itu menanyakan hubungan antara keadaan dia dengan atau mukhatab atau yang diajak bicara dengan Muhammad. Kemudian yang kedua itu menanyakan satu-satu bagaimana kabar kamu dan bagaimana kabar Muhammad. Dan itu tidak bisa ditakdirkan oleh bahasa kita dengan seperti ini, dengan ringkas seperti ini. Kalaupun bisa dengan panjang, bagaimana hubungan kamu sekarang dengan Muhammad. Bagaimana kabar kamu dan kabar akan lebih panjang. Tetapi di bahasa Arab simpel dengan hanya berubah baris, berubah makna. Saya contohkan lagi, kam rajulan indaka qalal haq dengan kam rajulin indaka qalal haq. Yang pertama itu menunjukkan pertanyaan. Ada berapa orang yang berbicara hak dengan kamu? Berapa orang? Berapa laki-laki? Kam rajulan indaka qalal haq. Berapa orang? Tapi yang kedua, kam rajulin indaka qalal haq. Ini adalah pengkabaran bahwa banyak sekali orang-orang yang berbicara hak.
Yang pertama pertanyaan, yang kedua hanya kabar. Berubah makna dengan hanya berubah barisnya. Pertama rojulan, yang kedua rojulin. Dan ini tidak dipunyai oleh bahasa-bahasa lain yang mungkin lemah ya. Seperti yang saya sebutkan, ini bahasa Arab ini ibaratnya seperti mesin teknologi yang mutakhir, paling namanya canggih, yang tidak dimiliki oleh imkaniatnya atau fitur-fiturnya oleh bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Ini pun sama setelahnya ma ahsana Zaidan menunjukkan sebuah kekaguman bahwa Zaid ini sangat baik sekali, sangat bagus. Tetapi saya rubah menjadi ma ahsanu Zaidin, menjadi pertanyaan, apa yang baik dari Zaid? Jadi pertanyaan asalnya berupa ketakjuban. Selanjutnya ma ahsana Zaidun, menjadi nafi atau tidak ada yang baik dari Zaid. Semua ini contoh-contoh keistimewaan bahasa Arab dari i'rab. Oleh karena itu kenapa Arab dinamakan Arab? Ada yang mengatakan Arab itu artinya al-bayan, jelas. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan bahasa Arab atau orang-orang Arab itu mereka jelas dengan i'rab, berubah makna, berubah arti. Selanjutnya keistimewaan juga dalam bahasa Arab ini fleksibelnya posisi kalimat. Jika saya katakan tadi dalam bahasa Indonesia Budi pergi ke pasar, itu tidak mungkin dikatakan di bahasa kita pergi ke pasar Budi ke pasar, Budi pergi ke, tidak bisa dipindah-pindah. Tetapi di dalam bahasa Arab keutamaannya adalah bagaimana fleksibelnya kata kalimat. Saya akan contohkan a'ta Muhammadun Khalidan kitaban. Muhammad memberi Khalid kitab. Sudah di dalam bahasa kita itu sudah seperti itu saja. Pola kalimatnya itu seperti itu saja, tidak berubah-ubah. Akan tetapi dalam bahasa Arab banyak sekali posisi yang bisa dikatakan dalam konteks ini. Bisa dikatakan Muhammadun a'ta Khalidan kitaban. Bisa juga dikatakan kitaban a'ta Muhammadun Khalidan. Bisa dikatakan Khalidan a'ta Muhammadun kitaban. Dan ini semua konteksnya beda-beda. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan Muhammad memberikan kitab, sudah saja. Tetapi saya ulang lagi, lihat. Atau Muhammadun Khalidan kitaban, konteksnya adalah ketika seseorang tahu ya yang diajak bicara ini Muhammad, kemudian tahu juga Khalid, tahu juga bahwa terjadi suatu pekerjaan yang diberikan atau sesuatu pekerjaan dari sebuah kitab. Tahu. Tetapi si mukhatab atau yang diajak bicara ini tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Tahu Muhammad, tahu Khalid, tahu kitab, tetapi pekerjaannya tidak tahu. Selanjutnya dikatakan a'ta Muhammadun Khalidan kitaban. Jadi pekerjaan itu langsung tergambar oleh seorang yang bicara. Tetapi yang kedua, tahu ada yang diberi, tahu diberinya itu ke Khalid, tahu juga kitab, tetapi tidak tahu siapa orangnya. Orangnya ini siapa, yang memberi ke Khalid ini siapa. Kemudian saya kasih tahu kepada orang yang diajak bicara, Muhammadun a'ta Khalidan kitaban. Seperti itu. Selanjutnya pun sama, ketika Muhammad tahu ya pekerjaan atau pemberian sudah tahu, ke Khalid tahu, tetapi barangnya apa? Barang yang diberinya itu apa? Tidak tahu, maka di dalam bahasa Arab disebutkan kitaban a'ta Muhammadun Khalidan. Ini saya kembali lagi tadi di awal bahwa pemahaman kita terhadap Al-Quran ini berbanding lurus dengan bahasa Arab. Ya mudah-mudahan yang ikut kali ini kebanyakan tahu minimalnya bahasa Arab secara umumnya agar bisa ikut menikmati ya yatazawwaq ana umqil lughah, mendalami bagaimana keindahan bahasa ini. Lihat dari konteks ini semua bisa dipindah-pindah sesuai dengan keadaan yang diajak bicara. Jika yang diajak bicara tidak tahu pekerjaan yang dikerjakan, maka didahulukan a'ta. Jika pembicara tidak tahu pelakunya, didahulukan Muhammad. Jika tidak tahu objeknya, kitaban a'ta Muhammad, dan seterusnya. Ini tidak ada di dalam bahasa lain. Selanjutnya juga keindahan dengan kaya kosakatanya. Jika di dalam Indonesia, bahasa Indonesia, kamus dewan itu atau kamus besar bahasa Indonesia itu cuma 1 jilid kalau tidak salah, walaupun tebal 500 halaman. Tetapi di dalam bahasa Arab itu bisa sampai 20 jilid. Itu pun masih kurang. Masih banyak bahasa-bahasa yang belum disebutkan dalam sebuah kamus, dalam sebuah mu'jam. Di dalam bahasa Arab untuk awan saja bisa 50 kata. Kemudian di dalam penakbiran atau pembahasan hujan saja bisa 14 kata. Untuk air di dalam bahasa kita hanya air saja, sudah tidak ada lagi. Di dalam bahasa Arab bisa sampai 170 kata, untuk singa bisa sampai 350 kata, untuk ular bisa sampai 100 nama lebih.
Tidak tidak hanya ular saja penamaannya. Bahkan untuk unta, karena memang orang Arab bermuamalah terus dengan unta, bisa sampai 1000 kata lebih untuk kata unta sendiri. Itu ya. Selanjutnya keistimewaan bahasa Arab juga adalah detailnya pengungkapan kata yang diinginkan. Seperti yang saya katakan tadi, fungsi dari bahasa ini aslinya adalah mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam makna, apa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita merasakan mata ya sakit, maka kita katakan sakit. Kemudian ketika kaki merasa sakit, kita katakan sakit. Kemudian ketika perut sakit, kita katakan sakit. Semuanya dengan sakit. Padahal makna yang diinginkan itu berbeda. Rasa sakit di mata, rasa sakit di perut, rasa sakit di kepala, semuanya itu sebenarnya berbeda. Tetapi bahasa kita itu lemah, bahasa Indonesia hanya mengucapkan sakit saja. Kalaupun ini ditambah dengan sakit kepala, sakit kaki. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab itu ada makna khusus untuk sakit kepala apa, sakit kaki apa. Semua saya tunjukkan di dalam penunjukan waktu. Di dalam kita hanya siang, malam, petang, ya, sore. Tetapi di dalam bahasa Arab per jamnya itu ada kata khusus. Kita lihat, saya dilihat mungkin terlihat. Pagi-pagi kita sudah tahu artinya sobah. Selanjutnya syuruk, selanjutnya bukur, selanjutnya ghadwah, selanjutnya duha, selanjutnya hajirah, selanjutnya zohirah. Per jamnya itu pun ada namanya. Kita di dalam bahasa kita kayaknya tidak ada gitu. Yang saya tahu tidak ada. Kita taunya hanya pagi, malam, siang, sore, sudah selesai. Tetapi di dalam bahasa Arab pagi sekali sobah. Setelahnya sekitar jam 7 syuruk. Ada lagi bukur, ada lagi ghadwah, ada lagi duha, ada lagi hajirah, ada lagi zahirah. Setelah zuhur, rawah, al-asr, al-qasr, al-asil, al-asyi, al-ghurub. Al-ghurub tenggelam matahari. Setelah itu apakah sudah selesai? Ada lagi asy-syafaq, al-asaq, al-atamah, as-sadafah, al-fahmah, az-zallah, az-zalfah, dan seterusnya sampai akhir. Lihat bagaimana pengungkapan di dalam bahasa Arab itu sesuai atau detail sekali. Tidak secara general seperti yang ada di bahasa-bahasa yang lain, terutama bahasa kita, bahasa Indonesia. Selanjutnya keistimewaan bahasa Arab juga bermacam-macam bentuk derivasi. Mungkin dari kita sudah tahu ada istilah isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabahat, af'al tafdil, dan selanjutnya itu tidak dimiliki oleh, ataupun kalau dimiliki tidak sedetail yang dimiliki oleh bahasa Arab. Imbuhan, bagaimana mungkin dalam perspektif kita yang dulunya antri tahu tentang sulasi mazid, sulasi mujarrad, tambahan fa'ala, infa'ala, ifta'ala, fa'ala, fa'ala. Itu semua imbuhan-imbuhan itu tidak dimiliki sedetail bahasa Arab. Kata ganti kita hanya kamu, dia. Tapi dalam bahasa Arab, kamu untuk laki-laki, kamu untuk dua laki-laki perempuan, lebih detail lagi, lebih didetailkan lagi. Dia pun, kalau kita hanya dia. Tapi dalam bahasa Arab ada khusus dia untuk laki-laki, dia laki-laki berdua, dan seterusnya yang kita pelajari di pesantren-pesantren ya, kata ganti atau yang biasa disebut dengan domir. Plural, bentuk plural pun di bahasa Arab banyak sekali. Ada yang berbentuk jama mudzakkar salim, ada jama muannas salim, ada yang berbentuk jama taksir. Jama taksir pun ini bisa sampai 100 wajannya ya. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun. Selanjutnya banyak sekali yang mungkin di bahasa kita ini hanya beberapa saja kita mungkin untuk menunjukkan plural itu diulang laki-laki atau ditambah para murid. Tetapi di dalam bahasa Arab bisa sampai ratusan bentuk pluralnya itu. Bentuk homonim, satu kata yang punya banyak makna. Di bahasa kita pun ada, tetapi tidak sebanyak di dalam bahasa Arab. Homograf yang tulisan sama tetapi ucapan berbeda. Di sini pun di bahasa manapun ada, tetapi di bahasa Arab mempunyai kelebihan yang banyak sekali kata-kata yang menunjukkan kepada homograf tersebut.